baru saya baru nih ya, bukan baru sih sebenarnya ya, tapi ya motor baru lah. Kemarin kan saya pakai bebek Jupiter MX. Nah kalau ini ceritanya saya pengen pakai motor sport gitu kan. Waktu itu udah hunting di OLX, segala ketemuan, cari-cari apa, lihat-lihat motor. Nah akhirnya saya dapat juga ya motor inilah guys, motor Yamaha All New Vision 2017 yang generasi pertama ya. Ya sebenarnya sampai sekarang juga masih segitu-segitu aja gitu, belum ada perubahan kecuali yang Vision R. Ya lumayan oke lah motor ini. Kelebihannya langsung aja ya guys. Kelebihannya yang paling mencolok adalah, nah ini, jadi dia ada cover tankinya. Jadi tankinya teh ketutupan gitu, dilindungin sama kondom gitu, cover tanki. Jadi lebih aman lah gitu, nggak langsung kalau kena benturan kan nggak langsung penyok gitu tankinya. Beda sama yang generasi sebelumnya, itu besi. Kalau ini kan plastik tuh kan, jadi ya jauh lebih aman. Nah ini yang pertama. Kelebihan yang kedua adalah dari speedometernya. Udah pasti guys, speedometernya dia udah full digital, jadi lebih modern dan lebih akurat dan presisi. Juga adanya fitur MID, Multi Information Display. Jadi banyak banyak informasi gitu, bisa macam-macam ditampilin tuh, mulai dari ini total jarak tempuh, ini trip 1, trip 2, ini ada jam, dan semua bisa diatur ya. Ada konsumsi average 1 liter per kilometer, average kecepatan rata-rata per jam. Nah ini tombol resetnya, dan juga dia ada gear position indicator. Jadi mirip-mirip bebek gitu, cuma lebih enak gitu. Jadi kita bisa tahu posisi berapa dia lagi jalan di gear berapa gitu. Nah oke, itu yang kedua. Yang ketiga mungkin dari lampunya. Nah lampu depannya dia udah full LED. Nah keren ya guys. Sepintas kalau menurut saya ini tampangnya mirip kayak gaban gitu kalau dilihat mukanya gitu ya, kayak superhero Jepang. Full LED, warna putih, jadi lebih irit daya listrik gitu. Cuma ya mungkin gak seterang yang lampu halogen yang biasa gitu. Cuma ya lampu sennya masih bawah lampu blue biar biasa gitu. Nah oke, yang keempat, nah ini dia yang saya suka, blok mesinnya. Blok mesinnya ini warnanya emas, keren gitu. Jadi ya mungkin warna perunggu lah gitu, kesannya kayak motor premium gitu ya. Ini sih mirip persis gitu sama yang generasi sebelumnya, yaitu Vision Advance 2016 gitu. Nah ini yang saya paling demen, blok mesinnya kayak gold gitu. Terus ininya dia minimalis gitu, jadi
nggak ada kayak apa garis dua. Kalau yang lama kan ada gitu kan, kesannya lebih kuno gitu. Kalau ini kan kayaknya lebih minimalis gitu. Terus dia ada pelindung mesinnya, pelindung shroud ya, pelindung mesin bagian bawah gitu. Jadi kalau ya lebih aman lah gitu kalau ada batu atau gundukan gitu kan, nggak langsung ngehajar ke blok mesin. Tapi ini dulu ya dari segi oke, yang keempat. Nah, yang kelima kali ya tentunya pasti udah pada tahu ya, dia ada AC slipper clutch gitu, yaitu dimana koplingnya ada slipper clutchnya gitu. Jadi dia lebih ringan jauh, kan, satu jari pun bisa, super ringan dibanding yang merek-merek lain atau generasi Vixian sebelumnya. Dengan adanya AC slipper clutch ini juga saat engine brake juga bisa nggak begitu ngerem gitu, jadi mengurangi resiko ban belakang slip pada saat engine brake. Ya kalau dari segi desain ya menurut saya sih oke gitu ya. Cuma ya memang itu semua ya selera lah kalau desain. Desainnya dia seperti anak panah gitu, langsung nembak set set set. Enak dilihat gitu ya. Nah kekurangannya ya pasti ada juga lah, kekurangannya nggak sempurna gitu ya. Namanya suatu produk pasti ada kelebihan kekurangannya gitu. Kekurangannya ya kalau menurut saya dia punya posisi stangnya teh rada kurang tinggi gitu, jadi nggak setinggi yang generasi sebelumnya, terutama yang seri old. Yang old itu stangnya paling tinggi, jadi karena stangnya rada pendek, otomatis posisi ridingnya kudu rada membungkuk gitu. Jadi punggung lengan ini jauh lebih terbebani gitu. Beda kalau stangnya tinggi kan dia agak begini, nah jadi posisi riding bisa agak ke belakang. Kalau ini dia agak ke depan, ya mirip-mirip sama GSX lah gitu, Suzuki GSX 150 gitu ya, ada mirip gitu kalau posisi riding deh. Cuma kalau GSX mah benar-benar ekstrim, dia sampai bungkuk banget gitu ke depan. Kalau ini masih agak ya sedang lah gitu. Ya, oke, itu yang pertama. Kekurangan yang kedua itu mungkin jok belakangnya dia rada menyempit gitu, mengecil, jadi mungkin ya agak mengurangi kenyamanan yang penumpang yang dibonceng gitu. Kalau yang versi sebelumnya kan sama, dia panjang, apalagi yang versi old ya ini sih sebenarnya relatif lah gitu. Oke, kekurangan yang ketiga ini kalau pada saat bongkar body ya, mau servis gitu, misalnya servis rutin, tune up gitu, dia punya bodinya ini kan lumayan banyak ini tuh kan cover-covernya. Jadi saat mau bongkar itu skrupnya lumayan banyak gitu. Dia punya skrup-skrupnya urutan bongkar bodinya juga rada susah. Ibaratnya kalau mau bersihin injektor atau throttle body itu kudu lepas tangki segala.
semua cover bodinya dilepas, kiri kanan, cover tangki semua, tangkinya juga dilepas, baru bisa ambil cover injektor throttle body. Ya mungkin di situ aja sih mungkin yang kekurangan ya, kekurangan keempat itu. Kalau kekurangan kelima mungkin kalau menurut saya ini apa ya, kayaknya sih belum ada gitu ya, biasanya nggak tahu gitu. Kalau menurut saya sih ya versi saya gitu mungkin cuma segitu dulu. Jadi jauh lebih banyak kelebihannya gitu dibanding kekurangannya. Kalau ban belakang itu ukuran 120 standar merek Dunlop ya, Dunlop D102 ya. Dia 120 per 70 17 MC D102A Dunlop. Nah pot standar suaranya khas, jadi nggak terlalu berisik gitu. Nah ban depan 90 per 80 17 IRC NF67. Kalau ini Dunlop sama D102 FA. Ini semua masih standar ya kan bannya. Kalau modifikasi, modifikasi mah saya belum ada melakukan modifikasi apapun. Paling cuma kelistrikan, saya pasang klakson mobil gitu, jadi klakson mobil sepasang, jadi suaranya jauh lebih kencang dan nyaring. Nah satu lagi di dalam paling pasang ini voltmeter terus ini voltmeter digital, jadi kita bisa tahu kondisi aki kita gitu, tekor atau enggak, tegangannya berapa, masih oke nggak gitu. Jadi bisa ketahuan kalau ngedrop buru-buru dicas gitu kan. Sama paling ini modif bracket, pasang bracket belakang buat pasang box. Nah lumayan gitu kan kalau ada box, jadi bisa bawa barang gitu kan ya. Modif simpel lah gitu, modif touring, jadi nggak terlalu macem-macem gitu modifnya, nggak rusakin mesin, nggak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oke, mungkin cukup sekian dulu guys video kali ini. Jika ada saran atau komentar mohon ditulis ya guys. Terima kasih banyak sudah menonton, jangan lupa subscribe dan tombol like nya guys, agar saya semakin giat membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, akhir kata terima kasih banyak dan salam damai sejahtera dan sukses selalu.